Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Iren, Mas Ade, dan Pagi Rika. bangunan Baridan Nusra. Jadi untuk pagi hari ini sesuai dengan agenda ya, ada safety briefing online. Jadi kita ingin melihat mungkin mitra-mitra kerja kita maupun tim internal juga bisa untuk mempresentkan safety briefingnya sebelum memulai pekerjaan. Jadi mungkin tidak terbatas pada safety briefing aja, mungkin isu-isu K3 maupun hal-hal yang bisa kita diskusikan mengenai K3 juga bisa jadi agenda di safety briefing ini. Nah, tadi sudah dijelaskan ya terkait progresnya hari ini, berarti dari mitranya untuk dari mitra Fiber Home ya? Iya, Mbak. Fiber. Oke, untuk timnya ada berapa orang Pak Ade? Total timnya. Untuk yang naik tower cuma ada 1 orang, Mbak. Oke, untuk yang standby-nya Pak di Untuk bawah standby 3 orang, 3 orang. 4 orang sama supir. Oke. Nah, untuk yang masing-masing timnya ini pembagian tugasnya seperti apa? Satu untuk naik, Mbak, buat dokumentasi ulang kan QC ini. 1 orang pengawas pekerjaan, 1 orang pengawas K3 saya, dan 1 orang lagi langsung dari internal Icon, Mbak. Nah, mungkin sebelum masuk ke safety briefingnya ya, sambil menunggu tim eh, beres-beres untuk atau mempersiapkan APD-nya, mungkin mau tanya dulu sebelumnya, berarti ini kan sudah selesai progresnya ya dari mulai penarikan dari tali pancing, terus penarikan kabel, terus pemasangan aksesoris sampai sekarang masuk QC. Nah itu dari izin kerjanya seperti apa untuk izin pekerjaan di tower sendiri? Kalau untuk izinnya sih kita kan ke GI dulu, Mbak, ke supervisor GI untuk ngirim ininya, WP-nya. Kalau memang sudah diizinkan, nanti bakal ada ini apa, tim GI sendiri yang akan ke lokasi tersebut, Mbak. Biasanya sih seperti itu, buat ngecek bahwa ini benar-benar udah pakai safety atau enggak, di lapangan masih aman enggak gitu. Kalau memang benar-benar aman, kita baru diizinkan untuk kerja, Mbak. Untuk pendampingan dari pihak GI-nya itu daily atau cuma beberapa kali aja Pak selama progres? Dia sistemnya seperti SIDA itu, Mbak. Dia Oh, nggak sudah. ngasih apa ke kita, tiba-tiba udah datang gitu aja. Oke. Berarti, nah untuk penarikannya berapa berapa jauh Pak untuk Kalau ADSS-nya? untuk dari Gilimanuk sampai Pemalang itu sekitar 82 kilometer. 82 kilometer. Berarti kemarin berapa tim dari Fiber? Kalau untuk kemarin itu ada 2 tim, Mbak. 2 tim ya. Oke. Oke. Selamat pagi. Untuk pekerjaan hari ini kita masih di outdoor, di luar shelter. Kesehatan K3-nya dilengkapi, terus sepatu, jadi harness, helm, dan rompi silakan digunakan agar tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Dan tidak ada temuan-temuan dari PLN seperti tidak menggunakan APD saat bekerja. Sebelum melaksanakan pekerjaan, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Udah, Mbak. Ya, Adik, sebelum bubar, tim boleh diinfokan dulu nggak Pak terkait bahaya pekerjaan yang nantinya mungkin akan dihadapi rekan-rekan ya di lapangan?
Mbak Rika, saya juga izin, Mbak. Ini Ya, tadi kayaknya ada yang kurang ya. Jadi maksud saya ketika safety briefing itu, Pak Ade kalau bisa dicek dulu kelengkapannya. Jadi Pak Ade ada melakukan checklist dulu. Untuk tim yang naik tower itu harus selalu dilakukan checklist untuk kelengkapan ketiganya. Jadi sebelum pekerjaan kita memastikan bahwa ketiganya lengkap sesuai dengan standar kita. Jadi kalau Siap, siap. jadi kalau naik tower itu kelengkapannya harus ada apa aja. Misalkan ada helm, rompi, safety, full body harness itu ada checklistnya semua. Yang pertama kelengkapan, yang kedua adalah kesesuaian dan kualitasnya. Jadi dipastikan bahwa kayak full body harness itu memang bekerja dengan apa ya, masih aman lah Pak kondisinya. Kadang-kala kan memang dia ada, tapi ternyata talinya itu kendor atau gimana itu harus dipastikan Pak sebelum naik. Oh, siap, siap, Bu. Jadi jangan cuman sekedar ada aja gitu loh Pak. Kan kita nggak bakal tahu Pak data seperti apa ya. Jadi minimal dari bawah kita sudah memastikan keamanannya. Dengan cara itu kita mengecek semua kondisi APD tim yang akan bekerja. Kayak apa namanya helm. Helm itu kalau bisa Pak ada talinya untuk yang pengikat di leher. Karena ketika kita goyang-goyang bisa jadi kalau tidak ada pengikat helmnya bisa jatuh. Gitu ya. Terus yang kedua full body harness-nya. Pak dipastikan semua pengaitnya itu Pak masih dalam kondisi yang aman ikatannya semuanya. Jadi Bapak sebagai pengawas K3 memang benar-benar apa ya menjaga kualitas keamanan dan kelengkapan daripada tim di lapangan ini untuk keselamatan kerjanya. Dan juga tadi Bu Rika benar tadi Mbak Rika untuk disampaikan juga masalah apa sih namanya bahaya daripada pekerjaan atas tower seperti apa. Mungkin dari saya itu Mbak Rika untuk tambahannya ya sebelum itu. mungkin Pak Ade sebelum tim ke posisinya masing-masing, boleh diulangi saja Pak untuk tambahan-tambahannya ya. Oh, iya, siap, siap, Mbak. Sepatu. Well. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk hari ini kita masih bekerja di luar GI untuk pengecekan QC kedua ya. Kita mulai dari tower 126 sampai 116. Untuk peralatan K3-nya silakan dilengkapi. Ini ada sepatu dan body harness masih aman dan layak pakai. Ada sarung tangan dan helm. Rompi juga sudah dipakai. Nanti untuk pekerjaan kita manjat tower. Nanti hati-hati setelah di atas silakan body harness-nya dicantolin, dipasang. Kita tidak tahu nanti kita terpleset setelah di atas terbentur. Untuk ketiganya silakan dilengkapi. Saya harap tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Well. Si Pak Ade atas tambahannya ya. Oh ya, untuk izin kerjanya sendiri sudah pakai inspekta atau masih manual ya pengajuannya kalau di Bali sendiri Pak? Kalau di sini sih Mbak, kita kan kemarin udah masukin WP. Mm-mm. Setiap pagi itu saya selalu izin ke GI. GI, ya. Dan setelah pekerjaan juga saya selalu ngirim laporan bahwa pekerjaan kita sudah sampai di sini.
Oke. Nah, itu kan mungkin untuk sistemnya ya. Nah, kalau eh, dari dari izin kerja sudah pakai inspektor belum Mbak Irin? Ya, izin jawab ya Mbak Rika. Hmm. Jadi terkait dengan Inspekta ini kebetulan akunnya dari saya belum aktif Mbak. Jadi untuk pengajuan WP-nya itu kita masih pakai sistem yang lama untuk Inspekta ini. Tapi tetap dari sistem yang lama itu dia masih valid sih Mbak untuk WP-nya, tetap terbit secara sistem. Tapi belum menggunakan Inspekta. Eh, oke. Nah, untuk briefingnya dulu mungkin ya. Briefingnya tadi sudah banyak ditambahkan dari Mbak Iren ya. Terkait briefing ini, kami harapkan sih untuk rekan-rekan semuanya bisa melengkapi alur-alur briefing. Saya mungkin share screen sedikit ya, terkait apa saja sih sebenarnya alur briefing yang seharusnya rekan-rekan bisa baik. Nah, jadi untuk briefing sendiri tidak hanya mengecek apa namanya, memberitahukan progres pekerjaan dan berdoa saja, tapi di sini banyak sekali alur yang bisa teman-teman terapkan. Nah, yang pertama adalah mengecek dulu WP kita itu masih berlaku atau tidak. Mungkin WP kan sebagian WP ini bersifat periodik ya, atau mungkin ada yang masa berlakunya 2 minggu, ada yang 1 bulan. Nah, itu pastikan jangan sampai terlewat atau masuk masa expired. Nah, biasanya di lampiran WP itu sudah ada bahaya-bahaya pekerjaan yang coba diidentifikasi saat pekerjaan itu dilakukan gitu. Nah, jadi sebenarnya itu sifatnya harus dibacakan untuk job safety analysis yang ada di working permit-nya. Terus tadi juga sudah disampaikan dari Mbak Iren bahwa ada pengecekan kelengkapan untuk APD, tapi bukan hanya kelengkapan aja, tapi kita lihat dari sisi kelayakan ini, apakah masih layak atau tidak. Karena kalau misalnya sudah tidak layak, berarti kan tidak maksimal ya untuk melindungi diri kita. Contohnya mungkin full body harness yang sudah tidak layak, itu pasti mungkin dari absorbernya atau mungkin dari talinya itu tidak kuat saat teman-teman misalnya nauzubillah gitu ya, ada suatu near miss atau hampir celaka eh, atau terpleset gitu ya di tower. Nah, itu tidak bisa menahan secara maksimal gitu. Nah, terus juga pastikan seperti tes pen itu dibawa. Pastikan juga rekan-rekan yang akan naik, terutama ya yang akan naik ke tower, kondisinya sehat. Terus juga cukup untuk tidurnya. eh, dari sisi jasmani maupun rohani lah ya, tidak banyak pikiran gitu. Nanti kalau misalnya banyak pikiran, lagi banyak masalah, terus naik tower, ternyata nggak fokus gitu. Nah, itu juga sebenarnya harus diperhatikan. Nah, dijelaskan juga kira-kira kondisi bahaya di sekitar tower tuh seperti apa. Apakah di sana banyak yang buas, ataukah cuacanya di sana tuh mendukung atau tidak untuk melakukan progres, dan bahaya-bahaya kondisi di lapangan ya, yang real di lapangan itu eh, dikomunikasikan. Yang terakhir itu doa bersama dan dokumentasi sebagai bukti ya pelaksanaan dari briefing ini. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan dari teman-teman di lapangan, agar dari segi safety briefing ini kan masuk ke perencanaan ya. Jadi perencanaan yang matang pasti akan apa ya, memunculkan progres pekerjaan yang baik juga. Kami mungkin sudah membuktikan ya, teman-teman yang briefingnya ini baik, yang briefingnya ini dari segi perencanaan itu bagus, pasti akan terasa lah dalam 1 hari penuh itu semua yang dipersiapkan nggak sia-sia. Jadi rekan-rekan juga ini sudah bagus ya, sudah bagus dari segi APD-nya sudah lengkap, untuk koordinasinya dengan tim GI dan PLN terkait juga benar sekali, karena tower ini
resikonya ekstrim ya, atau sangat tinggi. Jadi membutuhkan koordinasi yang terus-menerus sama pihak BPI. Mungkin kalau saya kan mengikuti juga DSS di Lampung ya. Nah, itu ada PGP, namanya PGP, mungkin di sana juga nggak tahu yang ada atau enggak. Jadi PGP itu sifatnya daily, mengikuti teman-teman selama progres pekerjaan berlangsung. Jadi mungkin dia itu yang tahu sekitar jadi kan ketika ini sudah QC ya, kalau QC mungkin tidak tidak harus daily diikuti, tapi ketika penarikan kabel, penarikan tali pancing itu kan akan melewati mungkin ya ada ladang, ada hutan, ada rumah-rumah warga yang mungkin ada adat istiadat yang harus teman-teman lewati di sana sehingga kita sebagai orang yang bukan orang sana gitu ya kurang mengerti bagaimana treatmentnya terhadap orang apa warga-warga di sana atau ladang di sana. Jadi PGP ini yang ditunjuk langsung dari GI untuk mengawasi mungkin ya misalnya dari tower 100 ke 110 itu ada penanggung jawabnya sendiri untuk bisa lah untuk mengikuti kita agar pekerjaannya juga diperlancar. Tapi untuk QC ini mungkin cukup koordinasi sama GI-nya, memberitahukan ya progres hari ini, terus juga nanti mungkin dari segi pelaporannya, pertama briefing, kedua nanti pas rekan-rekan progres, dan after pekerjaan atau closing briefing. Nah, itu mungkin bisa dibuktikan nanti dengan foto atau video gitu. Jadi rekan-rekan itu nggak lost kontak lah sama regional sama GI juga. Gitu. Jadi itu sih paling poin-poinnya untuk rekan jam kerja di Tower ya juga mungkin sudah ya saya kalau dari segi kemampuan pasti sudah tidak asing lagi ya ada jam-jam di mana mungkin tower-tower itu em, ya punya karakteristiknya masing-masing jadi teman-teman mungkin pekerjaannya itu misalnya cuma sampai jam 4 sore karena sore hari ke malam hari itu banyak resiko-resiko yang pastinya sudah tidak asing lagi ya dari segi pencahayaan atau dari segi eh, apa namanya tower itu sendiri yang mungkin aktivitasnya akan lebih banyak ketika sore hari ke malam hari. Mungkin kalau dari saya mungkin cukup itu terkait poin-poin yang bisa disampaikan dari Mbak Iren dan Mas Ahmad mungkin ya ada yang ingin ditambahkan lagi. Silakan. Dari saya sih Mbak, Rika itu ya palingan untuk pekerjaan naik tower ini kan memang membutuhkan apa ya fisik juga ya karena naik tower kan itu kalau nggak salah setiap hari 10 ya Pak Ade ya. Iya Mbak, betul Mbak, 10. 10. Dan apakah timnya ada backupnya nggak? Apa cuma satu orang terus setiap hari yang naik tower nih? Kalau backup sih ada Mbak. Si driver ini kadang naik juga Mbak. Wah, driver ini bersertifikat nggak Pak untuk pekerjaan di tas tower? Kalau sebelum dia ini Mbak apanya? Dia tukang-tukang juga. Cuman ya sambil bawa mobil lah dia. Nah, kalau saya sih Pak tidak menyarankan seperti itu Pak ya, karena emang sudah bawa mobil dengan lokasi yang cukup jauh, otomatis kan pasti dia sudah ada apa ya, istilahnya capek lebih dulu tuh ya, karena dia di double job. Jadi kalau Hmm. bisa untuk pekerjaan naik tower ini disediakan tim yang memang spesialis di bidangnya dan yang bersertifikat Pak. Karena memang syarat kita mengajukan WP ke PLN, kita harus ada juga namanya sertifikat K3 di situ. Dan juga untuk ahli kerja. Karena memang pekerjaan di tower ini bukan pekerjaan sembarangan ya, yang pasti membutuhkan skill khusus. Jadi tidak disarankan orang yang tidak bersertifikat untuk melakukan pekerjaan ini Pak Ade. Nah, Pak Ade sebagai pengawas K3 di sini minta tolong diperketat Pak ya untuk pekerjaan ini. Jadi memang untuk orang yang naik tower, orang yang berkapabilitas Pak di sini. Kita jangan apa ya, jangan coba-cobalah istilahnya Pak. Siap Bu. Itu Pak Ade ya, tolong Iya Pak ya. Bu.
Ya, karena itu juga saat presiden seperti itu, tolong dipastikan memang kesehatan teman-teman, kondisinya gimana, ya jangan sampai naik tower dalam kondisi yang kurang sehat. Karena naik tower itu kan cukup tinggi Pak Hmm, ya, towernya kan. Jadi kalau bisa memang PIC yang naik di atas tower itu dalam kondisi sehat dan bersertifikat. siap. Mungkin dari saya itu, Mbak Rika dan Pak Ade, terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak juga Mbak Iren. Mungkin untuk briefing bisa kita cukupkan. Mungkin pesan dari manajemen juga ya, dari Econoplus tentunya mungkin kita ditargetkan ya untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi pekerjaan yang tidak selamat itu akan membawa banyak kerugian bagi kita semua. Jadi alangkah lebih baiknya semua berjalan beriringan, selamat dan juga cepat. Jadi di sini tugasnya Pak Ade ya sebagai pengawas K3 yang melihat bagaimana pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik dan juga selamat. Jadi jangan bosan untuk mengingatkan timnya. Apabila ada bahaya-bahaya pekerjaan atau dari timnya melakukan unsafe action atau aksi yang nggak aman, mohon diingatkan. Itu saja mungkin rekan-rekan untuk kegiatan briefing pagi ini. Silakan dilanjutkan untuk progres pekerjaannya. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan gabung sebelum progres pekerjaan. Saya izin tutup kurang lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.